Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video aku kali ini aku akan membahas tentang sosiologi sastra dalam cerpen Rumah Amang Boru. Nah, sebelumnya aku akan menjelaskan apa sih itu sosiologi sastra. Sosiologi sastra adalah sebuah pendekatan yang menganalisis hubungan antar manusia di tengah kehidupan masyarakat yang diwakili oleh tokoh yang terdapat di dalam teks karya sastra. Nah, seperti yang aku katakan tadi, bahwa kita akan menganalisis sosiologi sastra dalam cerpen Rumah Amang Boru. Di sini kita akan menganalisis interaksi sosial yang terbangun antar tokoh dengan tokoh yang lain dalam suatu kondisi sosial. Sosiologi sastra yang pertama dapat kita lihat dari jalan cerita yang dibangun oleh pengarang. Pengarang membangun jalan cerita tentang kehidupan seorang laki-laki yang sudah lanjut usia bernama Haji Sudung. Istrinya sudah meninggal 4 tahun yang lalu, dan setahun yang lalu ia juga harus meninggalkan kampung halamannya. Pada awalnya, Haji Sudung merasa keberatan untuk meninggalkan kampung halamannya, dan ia ingin untuk menikah lagi. Ia ingin menyunting adik mendiang istrinya, atau ganti tikar istilahnya. Hal itu ia lakukan agar ada yang merawatnya di masa tua, dan menemaninya menunggu jemputan maut. Namun karena ia masih memiliki anak sebagai keluarga kandung, mereka tentu tidak setuju dan tidak mengizinkan Haji Sudung untuk menikah lagi. Anak-anaknya membujuknya agar tinggal bersama Marsan. Marsan merupakan anak laki-lakinya yang sudah memiliki istri bernama Risda. Dan hasil kesepakatan antar anak-anaknya ialah seluruh harta kekayaan Haji Sudung dijual dan digunakan untuk biaya keperluan dan pengobatan Haji Sudung. Uang itu nantinya akan dipegang dan dikelola oleh Marsan. Sosiologi sastra yang kedua ialah tergambar dari interaksi sosial antar tokoh. Nah, di sini terdapat tokoh Risda yang merupakan menantu dari Haji Sudung. Risda lah yang menunjukkan minat besar untuk merawat Haji Sudung. Dan ia ingin sekali Haji Sudung tinggal bersama mereka. Hal itu tergambar dalam kutipan, "Untuk apa Amang Boru menikah lagi? Kalau soal merawat aku pun bisa. Lagi pula apa Amang Boru yakin akan dirawat setelah nikah? Bukan aku menjelek-jelekkan, cuma khawatir aja. Bukannya mengurus Amang Boru. Malah menguras kekayaan. Tengoklah, tak bagaimana caranya. Beberapa bulan setelah Bow meninggal, sawah sebidang dijual keluarga Bow. Pikirkan Amang Boru lah itu." Lalu tergambar juga dalam kutipan, "Apalagi yang dipikirkan? Itu cucu Amang Boru, Andika dan Ferry bakal senang kalau opungnya tinggal bersama mereka." Hal inilah yang membuat Haji Sudung tidak dapat menolak untuk tinggal bersama mereka. Sosiologi sastra yang ketiga tergambar dari interaksi antara Risda dan suaminya Marsan. Pada saat itu, Risda sedang menyetrika baju di ruang tamu, dan ia juga sedang membujuk suaminya untuk menggunakan harta Haji Sudung. Risda mulai mempengaruhi Marsan untuk menggunakan tabungan Haji Sudung tanpa sepengetahuan Haji Sudung. Hal itu tergambar pada kutipan cerpen, "Ini bukan dosa, Pak. Kita pakai aja tabungan Amang Boru. Mana tahu-tahu Amang Boru itu. Coba Papa pikirkan, meski golongan 3A, berapalah gaji Papa? Itu pun 2/3 habis menutupi kredit rumah. Sebentar lagi si Andika sekolah, pengeluaran lagi kan? Lagi pula, lama-lama tabungan Amang Boru habis untuk biaya berobat dan tetek bengeknya. Nah, kalau udah habis, kitalah yang menalangi. Papa tahu kan, Kak Lisna dan Kak Suti hampir tak pernah mengirim biaya tambahan. Maka itu kita putar aja uang Amang Boru. Ujung-ujungnya kan untuk mengurus Amang Boru juga. Cocok, Pak?" Di sana tergambar Risda
sangat berusaha untuk membujuk Marsan agar menggunakan harta Haji Sudung. Ia terlihat meyakinkan suaminya bahwa ia bisa mengatur harta Haji Sudung. Dan ia juga memiliki rencana untuk membuka usaha salon. Aku tinggal kursus tata rias, menjahit aku sudah mahir. Jangan khawatir, Pak. Amang Boru tetap aku urus. Ini kan usaha rumahan. Paling aku keluar kalau lagi merias pengantin. Mendengar rayuan istrinya itu, Marsan hanya bisa diam. Ia tidak bisa berkata, dan ia masih memikirkan apa yang diusulkan oleh istrinya untuk keperluan ayahnya kelak. Sosiologi sastra yang keempat tergambarkan melalui kutipan, "Ayah mana?" tanya Marsan kepada istrinya. Lalu istrinya menjawab, "Papa, paling di masjid belakang kompleks." Dari kutipan ini, kita bisa menganalisis bahwa Marsan masih menyayangi dan peduli kepada sang ayah. Dan dari kutipan ini pula, kita bisa mengetahui bahwa Haji Sudung itu masih rajin ke masjid. Bahkan, ia betah berada di masjid dari zuhur hingga isya. Di suatu hari, Marsan dan Risda sempat panik mencari Haji Sudung karena tak pulang-pulang. Mereka menganggap Haji Sudung hilang. Ternyata Haji Sudung berada di masjid, mengikuti acara Maulid Nabi bersama warga di sekitar masjid. Sosiologi sastra yang kelima tergambar dari tokoh Risda. Ia mulai kewalahan saat merawat Haji Sudung, karena Haji Sudung mulai bertambah pikun. Belum lagi usaha salon miliknya makin bertambah ramai. Hal itu membuat Risda dengan tega ingin mengirimkan Haji Sudung ke panti jompo. Hal itu tergambar dalam kutipan. Di panti makan dan obat Amang Boru terjaga, Pak. Ibadahnya pun lebih khusyuk. Orang setua Amang Boru tinggal beribadah banyak-banyak, mau apa lagi coba? Lalu tergambar dalam kutipan cerpen lainnya. Terpikir juga emang menyewa pengasuh, tapi kan sama aja. Karena Amang Boru tetap di rumah ini, kalau di panti banyak yang mengurus. Ya makannya, ya obatnya, ya ibadahnya. Lalu tergambar lagi dalam kutipan cerpen, soal panti yang biaya bulanannya tak terlalu mahal, aku punya alamatnya. Nanti kita cek. Melihat hal itu, suaminya tidak merespon pembicaraan Risda. Risda kembali menegaskan untuk mengirimkan mertuanya ke panti jompo. Hal itu tergambar dalam kutipan cerpen, "Sudahlah Pak, kita kirim aja Amang Boru ke panti. Ini demi kebaikan kita dan Amang Boru juga." Lalu tergambar dalam kutipan cerpen lainnya. "Amang Boru sudah uzur Pak, dan semua orang bakal mati. Kini kita harus memikirkan yang ada di depan, masa depan keluarga kita, anak-anak kita." Lalu, kembali lagi dalam kutipan cerpen yang sangat menegaskan bahwa Risda ingin mengantar Haji Sudung ke panti jompo, yakni besok kita antar Amang Boru ke panti jompo. Namun, pembicaraan Risda ini didengar oleh Haji Sudung. Sontak hal ini membuat Marsan panik dan langsung bergegas menyambut ayahnya. "Makan dulu ayah biar makan obat," katanya. Namun, Haji Sudung merasa kecewa saat mendengar pembicaraan anak dan menantunya tersebut yang ingin mengirimkan ia ke panti jompo. Hal itu terlihat dari respon Haji Sudung. Katanya. Sosiologi sastra yang keenam ialah interaksi antara Risda dengan kedua anaknya. Risda tega berbohong kepada mereka. Ia memberi perintah melalui anaknya agar Haji Sudung dapat berkemas dengan berkata bahwa mereka akan pulang kampung. Hal ini tergambar dalam kutipan cerpen, "Andika, Ferry, suruh opungmu berkemas-kemas, bilang besok kita jalan-jalan ke kampung." "Kita pulang kampung, Ma?" tanya anaknya. Lalu Risda mengangguk. "Hore, hore," kata anaknya. Kedua anaknya pun langsung menghampiri Haji Sudung.
Opung, Opung, besok kita pulang kampung, kata Mama. Boleh mandi sungai kan, Pung? Teriak Andika. Nangkap belut aja, Pung, rengek Peri. Kata Mama besok kita pulang kampung. Ayo, Pung, susun baju, teriak Andika. Iya, Pung, susun baju, Ferry membeo. Nah, itu dia pembahasan kita tentang analisis sosiologi sastra di dalam cerpen Rumah Amang Boru. Dalam cerpen Rumah Amang Boru ini menulis hal-hal yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Seperti biasanya pada usia lanjut, ketika kita sudah sendirian dan ditinggalkan oleh pasangan kita hanya memiliki anak. Namun, tidak semua anak yang sudah pergi merantau ke kota mau merawat kita. Dan jika pun ada yang ingin merawat kita, mereka merawat tidak dengan sepenuh hati, tidak dengan tulus. Dan pesan dalam cerpen ini untuk kita sebagai pembaca ialah jika kita memiliki orang tua yang sudah lanjut, kasihilah dia sebagaimana dia mengasihi kita ketika kita masih kecil. Jagalah dia, rawatlah dia dengan tulus dan ikhlas. Sekian dari aku. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.